Jadilah Tuhan kehendak-Mu, Kaulah penjunan ku tanahnya. Bentuklah aku sesuka-Mu, kan ku nantikan dan berserah. Jadilah Tuhan kehendak-Mu, pilihlah aku dan ujilah, sucikan hati pikiranku, dan di depan-Mu ku menyembah. Salam sukacita dalam Kristus, Bapak Ibu saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan. Kita bersyukur sekali mendapat kesempatan kembali pada pagi ini diperjumpakan dalam saat teduh untuk mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan sebagai suluh dan pedoman bagi kita menjalani hari-hari kita yang Tuhan terus percayakan untuk kita jalani dari hari ke hari. Biarlah perjalanan hidup kita dengan berbagai yang kita jalani di dalamnya senantiasa mendatangkan sukacita bagi kemuliaan Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, kita akan bersama-sama mempersiapkan diri kita mendengarkan dan merenungkan akan firman kebenaran Tuhan. Marilah kita satu di dalam doa. Kita berdoa. Terpuji Engkau, Allah Bapa di dalam kerajaan surga, karena kasih-Mu, karena kebaikan-Mu, karena pemeliharaan-Mu bagi kami. Kami dimungkinkan dan kembali mendapat kesempatan pada pagi hari ini untuk mendengarkan dan merenungkan firman-Mu dalam saat teduh pagi ini. Kiranya firman-Mu yang akan kami baca, kami dengarkan, dan kami renungkan pada pagi hari ini dapat kami pahami dengan baik dan dapat menuntun kami pada jalan-jalan yang Tuhan kehendaki untuk kami jalani dalam hidup kami. Berkati hamba-Mu yang hendak memperdengarkan firman-Mu ini, biarlah firman-Mu tersampaikan dengan baik. Ampuni kami Tuhan dari salah dan dosa kami. Layakkanlah kami untuk membuka, membaca, dan merenungkan firman kebenaran-Mu pagi ini. Demi Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, firman Tuhan yang saya persiapkan pada pagi hari ini untuk kita baca dan kita renungkan, saya pilih dari kitab pertama Samuel pasal 3 ayat 1 sampai 10. 1 Samuel pasal 3 ayat 1 sampai 10. Samuel terpanggil. Samuel yang muda itu menjadi pelayan Tuhan di bawah pengawasan Eli. Pada masa itu firman Tuhan jarang, penglihatan-penglihatan pun tidak sering. Pada suatu hari, Eli yang matanya mulai kabur dan tidak dapat melihat dengan baik, sedang berbaring di tempat tidurnya. Lampu rumah Allah
belum lagi padam. Samuel telah tidur di dalam bait suci Tuhan, tempat tabut Allah. Lalu Tuhan memanggil, "Samuel, Samuel." Dan ia menjawab, "Ya Bapa." Lalu berlarilah ia kepada Eli, serta katanya, "Ya Bapa, bukankah Bapa memanggil aku?" Tetapi Eli berkata, "Aku tidak memanggil, tidurlah kembali." Lalu pergilah ia tidur. Dan Tuhan memanggil Samuel sekali lagi. Samuel pun bangunlah, lalu pergi mendapatkan Eli serta berkata, "Ya Bapa, bukankah Bapa memanggil aku?" Tetapi Eli berkata, "Aku tidak memanggil, anakku, tidurlah kembali." Samuel belum mengenal Tuhan. Firman Tuhan belum pernah dinyatakan kepadanya. Dan Tuhan memanggil Samuel sekali lagi, untuk ketiga kalinya. Ia pun bangunlah, lalu pergi mendapatkan Eli serta katanya, "Ya Bapa, bukankah Bapa memanggil aku?" Lalu mengertilah Eli bahwa Tuhanlah yang memanggil anak itu. Sebab itu berkatalah Eli kepada Samuel, "Pergilah tidur. Dan apabila ia memanggil engkau, katakanlah, 'Berbicaralah Tuhan, sebab hamba-Mu ini mendengar.' Maka pergilah Samuel, dan tidurlah ia di tempat tidurnya. Lalu datanglah Tuhan berdiri di sana dan memanggil seperti yang sudah-sudah, 'Samuel, Samuel.' Dan Samuel menjawab, 'Berbicaralah, sebab hamba-Mu ini mendengar.'" Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini. Yang disebut berbahagia adalah kita sekalian yang mendapat kesempatan dan mempergunakan kesempatan ini dengan baik untuk mendengarkan firman Tuhan ini, merenungkannya dalam hati, terlebih ketika bertekad untuk melakukannya di dalam kehidupan yang Tuhan masih percayakan untuk dijalani. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, selamat berjumpa dalam sukacita iman untuk merenungkan firman Tuhan pada kesempatan pagi ini. Dan firman Tuhan yang telah kita baca pagi ini bersama-sama akan kita renungkan dalam tema, "Berbicaralah, sebab hamba-Mu ini mendengar." Berbicaralah, sebab hamba-Mu ini mendengar. Saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, di tengah kesibukan kita di dunia ini, dengan berbagai aktivitas kita sehari-hari, berbagai suara-suara sering kita dengarkan. Bukan hanya suara yang terdengar melalui indera pendengaran kita, tetapi juga mungkin bisikan-bisikan dari keinginan-keinginan kita, atau mungkin seruan-seruan dari hati nurani kita yang tahu membedakan manakah kehendak Tuhan dan manakah yang bukan kehendak Tuhan. Pertanyaannya adalah, suara yang mana dan suara siapakah yang lebih kencang terdengar yang pada akhirnya akan kita ikuti? Itu menjadi pertanyaan penting bagi kita sekalian. Ada suara dari teman-teman kita atau orang lain yang ada di sekitar kita yang mendorong kita untuk hal-hal yang baik, dan ada juga yang justru mengajak kita untuk berlaku tidak baik. Ada suara hati kita yang mengajak kita untuk mendengarkan suara Tuhan, tetapi mungkin juga
ada suara hati kita yang justru lebih kuat mengarahkan kita pada hal-hal yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Karena itulah dibutuhkan sikap kritis untuk menilai dan mengikuti suara apa yang kita dengarkan dan hendak diarahkan kemanakah kita oleh suara itu. Saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, Samuel masih sangat muda saat itu, saat Tuhan memanggilnya pertama kali. Pengalaman pertama mendengarkan suara Tuhan itu, Tuhan berbicara secara langsung kepadanya. Dan bagi Samuel, itu sesuatu yang tampaknya asing bagi dia. Bahkan Samuel mengira yang memanggilnya adalah Imam Eli. Sampai 3 kali Tuhan memanggil Samuel dan hendak berbicara kepadanya. Dan Samuel tetap tidak mengenali suara Tuhan. Saat Samuel datang kepada Imam Eli yang ketiga kalinya, sadarlah Eli bahwa yang memanggil Samuel adalah Tuhan. Eli lalu membimbing Samuel untuk meresponi panggilan Allah dengan kerendahan hati. Eli mengatakan kepada Samuel, "Apabila Tuhan memanggilmu kembali, jawablah kepadanya, berbicaralah, sebab hambamu ini mendengar." Samuel akhirnya mendengarkan suara Tuhan yang keempat kalinya memanggil dia. Dan dengan segera Samuel menjawab panggilan Tuhan itu. Dan terjadilah percakapan antara Samuel dengan Tuhan yang datang kepadanya pada malam itu. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, dalam hidup ini kita diciptakan untuk hidup dalam relasi yang tanpa henti dengan Allah. Allah ingin kita senantiasa mendengarkan suaranya melalui firman-Nya. Tetapi mungkin teramat jarang kita mengajak diri kita untuk membaca dan merenungkan akan firman Tuhan, untuk kemudian memberikan kita pengetahuan bagaimanakah kita harus menjalani hidup ini, tentang bagaimanakah kita harus bertutur, tentang bagaimanakah kita harus bertindak dalam hidup ini, tentang apa yang seharusnya dan tentang apa yang tidak seharusnya kita lakukan. Pengalaman kita mendengarkan suara Allah sesungguhnya itu dapat menggeser paradigma kita dalam menilai apa yang paling penting di dalam hidup kita. Suara Tuhan yang didengarkan oleh Samuel memberitahukan kepada dia tentang keberartian dirinya di hadapan Tuhan. Dan karena itu, Tuhan ingin memakai dia menjadi alat di tangan Tuhan. Dan sekaligus memberitahukan kepada Samuel kesudahan Imam Eli bersama dengan keturunannya, oleh karena anak-anaknya mempergunakan salah kepercayaan yang Tuhan berikan kepadanya. Berbicaralah, sebab hambamu ini mendengar. Samuel menempatkan dirinya sebagai hamba Allah yang siap untuk mendengar dan mengabdi kepada tuannya. Ada kerendahan hati di sana. Ada kesiapan hati untuk mendengar dan melakukan firman Tuhan. Samuel menempatkan Tuhan sebagai Tuhan yang harus didengarkan, dan dia memposisikan dirinya sebagai hamba yang harus mendengarkan dan melakukan apa yang diperkatakan oleh tuannya kepadanya. Jika kita mau menyediakan waktu kita dan memasang telinga kita untuk mendengarkan firman Tuhan seperti Samuel, maka kita akan lebih mudah untuk berjalan sesuai kehendaknya. Bukan pura-pura lupa tentang kehendak Tuhan demi memuaskan keinginan kita sendiri. Keterampilan untuk mendengarkan suara Tuhan melalui firman-Nya setiap saat
adalah sebuah kebajikan hidup yang teramat penting dalam kehidupan kerohanian kita. Saudaraku yang kekasih, setiap jejak langkahmu dengan apa yang saudara akan lakukan di dalamnya, renungkanlah apa yang Tuhan kehendaki dalam apa yang saudara akan lakukan hari ini. Kiranya perjalanan kehidupan kita yang terus mendengarkan suara Tuhan akan dituntunnya dan diarahkannya kepada kehendaknya. Salam kasih, selamat beraktivitas. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Marilah kita berdoa. Ya Bapa yang Maha Kasih, terima kasih untuk firman-Mu yang kami dengarkan pagi ini. Kuasa Roh Kudus-Mu kiranya memampukan kami untuk senantiasa menjadi pendengar firman-Mu yang baik, yang akan terus dimampukan menjadi pelaku-pelaku firman dalam hidup kami, yang akan terus dimampukan mewujud nyatakan dalam kehidupan kami segala kehendak-Mu, sehingga seluruh perjalanan kehidupan kami berjalan menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu pagi ini. Kiranya kami diberikan semangat yang baru melanjutkan kehidupan yang Tuhan persiapkan untuk kami jalani hari ini, pun untuk kami jalani di hari depan yang Tuhan masih mungkinkan untuk kami jalani. Terima kasih Tuhan, perkenan-Mu pula lah kami boleh menikmati hari ini bersama dengan segenap keluarga kami. Tuhan berkatilah kami semua, biarlah kami terus menjalani hari-hari kami dengan sebaik-baiknya, dengan seindah-indahnya, demi kemuliaan bagi nama-Mu. Ampuni setiap keterbatasan kami ya Bapa, sempurnakan kami yang berdoa kepada-Mu, di dalam Kristus Tuhan kami. Amin. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, demikianlah kebersamaan kita pagi ini dalam merenungkan firman Tuhan. Kiranya firman Tuhan senantiasa menjadi semangat bagi kita menapaki kehidupan yang Tuhan masih percayakan untuk kita jalani hari demi hari. Salam sehat, semangat menjalani kehidupan. Tuhan memberkati Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian. Amin.